Shalom, perkenalkan nama saya Siska Krisna Septori, kelas B semester 2, NIM 20520250009, UTS Psikometri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikometri dasar. Yang pertama, pengertian, tujuan, manfaat, dan prinsip psikometri. Pengertian variabel laten dan variabel manifest. Pengertian variabel laten, pengertian variabel X dan Y, variabel moderator dan kontrol, pengertian tes psikologi, tujuan dan manfaat psikologi, jenis-jenis tes psikologi, dan yang terakhir teori tes klasik dan teori tes modern. Yang pertama, pengertian konsep dasar psikometri. Psikometri adalah cabang ilmu dalam psikologi yang berfokus pada pengukuran aspek-aspek psikologis seperti kemampuan, sikap, kepribadian, dan lainnya. Konsep dasar psikometri melibatkan pengembangan dan penggunaan tes psikologis yang valid dan reliabel untuk mengukur variabel-variabel tersebut. Validitas mengacu pada sejauh mana tes mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil tes ketika diulang dalam kondisi yang serupa. Psikometri memanfaatkan statistik untuk menganalisis data dan memastikan bahwa alat ukur yang digunakan memberikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Berikut tujuan psikometri. Psikometri dalam pendekatan yang sederhana bertujuan untuk mengukur aspek-aspek psikologis individu melalui alat dan metode kuantitatif. Ini termaksud evaluasi kemampuan kognitif, sifat, kepribadian, sikap, dan nilai-nilai. Tujuan utama dalam psikometri adalah untuk menyediakan cara yang objektif dan dapat diandalkan dalam mengukur faktor-faktor ini yang dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti pendidikan, rekrutmen pekerjaan, atau penelitian psikologi. Selanjutnya, manfaat psikometri. Salah satu manfaat sederhana dari psikometri adalah kemampuannya untuk membantu dalam proses seleksi dan rekrutmen. Dengan menggunakan tes psikometri, perusahaan dapat menilai kecocokan calon karyawan dengan posisi yang ditawarkan berdasarkan kemampuan kognitif dan karakteristik kepribadian mereka. Selain itu, psikometri juga bermanfaat dalam bidang pendidikan, di mana tes dapat digunakan untuk mengukur kemampuan belajar siswa dan menyesuaikan metode pengajaran yang paling efektif. Hal ini memungkinkan evaluasi yang lebih objektif dan membantu individu serta organisasi dalam mengambil keputusan yang baik. Selanjutnya, prinsip psikometri. Prinsip utama psikometri meliputi validitas, reliabilitas, dan standarisasi. Validitas adalah sejauh mana tes atau instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil tes ketika diterapkan berulang kali dalam kondisi yang serupa. Standarisasi melibatkan prosedur pengujian yang seragam agar hasil dapat dibandingkan secara adil di antara individu yang berbeda. Psikometri digunakan secara luas dalam berbagai konteks termasuk pendidikan, rekrutmen karyawan, dan penelitian ilmiah untuk memastikan bahwa alat yang ukur yang digunakan dapat dipercaya dan akurat dalam mengukur konstruk psikologis seperti kecerdasan, kepribadian, dan kemampuan lainnya. Selanjutnya, pengertian variabel laten dan variabel manifest. Variabel laten dan variabel manifest adalah konsep penting dalam statistik dan penelitian ilmiah, terutama dalam analisis faktor dan model persamaan struktural. Variabel laten adalah variabel yang tidak bisa diukur atau diamati secara langsung. Mereka mewakili konstruksi teoritis yang mendasari fenomena yang lebih kompleks seperti kecerdasan, motivasi, atau kepuasan. Sebaliknya, variabel manifest adalah variabel yang dapat diukur atau diamati secara langsung. Mereka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten. Misalnya, skor tes mungkin digunakan sebagai variabel manifest untuk mengukur variabel laten seperti kecerdasan. Dengan memahami hubungan antara variabel laten dan manifest, penelitian dapat lebih akurat menganalisis data dan menarik kesimpulan yang bermakna dari penelitian mereka. Pengertian variabel laten.
Variabel laten adalah konsep yang digunakan dalam analisis statistik dan penelitian untuk mempresentasikan fenomena atau konstruk yang tidak dapat diukur secara langsung. Berbeda dengan variabel terukur secara langsung, seperti tinggi atau berat, variabel laten seringkali mencerminkan sifat-sifat abstrak seperti kepuasan, motivasi, atau kecerdasan. Variabel laten diestimasi melalui indikator atau variabel pengamatan yang dapat diukur menggunakan teknik seperti analisis faktor atau model persamaan struktural. Dalam konteks ini, indikator adalah variabel terukur dan diasumsikan terkait dengan variabel laten sehingga memungkinkan peneliti untuk menyimpulkan nilai atau pengaruh dan variabel laten tersebut berdasarkan data yang dapat diobservasi. Selanjutnya, pengertian variabel X dan Y. Variabel X dan Y sering digunakan dalam konteks matematika, statistik, dan penelitian untuk mempresentasikan data atau elemen yang dapat berubah. Dalam matematika, variabel X dan Y biasanya digunakan sebagai simbol untuk nilai yang tidak diketahui atau nilai yang dapat bervariasi dalam suatu persamaan atau fungsi. Misalnya, dalam persamaan linier Y sama dengan MX tambah C, X dapat dianggap sebagai variabel independen, sementara Y adalah variabel dependen yang nilainya bergantung pada X. Dalam statistik atau penelitian, variabel X dan Y dapat mewakili dua set data yang saling terkait. Variabel X seringkali disebut sebagai variabel independen karena nilainya tidak bergantung pada variabel lain, sedangkan variabel Y disebut variabel dependen karena nilainya dipengaruhi oleh perubahan variabel X. Memahami peran masing-masing variabel ini penting untuk menganalisis hubungan dan membuat prediksi berdasarkan data. Selanjutnya, variabel moderator dan kontrol. Dalam penelitian, variabel moderator dan variabel kontrol adalah elemen penting yang membantu memperjelas hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi arah atau kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen. Artinya, variabel ini dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut tergantung pada nilainya. Sebagai contoh, jika kita meneliti pengaruh motivasi terhadap kinerja, variabel moderator seperti dukungan manajerial dapat mempengaruhi seberapa besar motivasi meningkatkan kinerja. Di sisi lain, variabel kontrol adalah variabel yang peneliti coba untuk menetralisir efeknya agar tidak mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian lebih akurat dan dapat diandalkan. Misalnya dalam penelitian tentang pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi siswa, variabel kontrol seperti usia dan latar belakang pendidikan siswa mungkin perlu dikendalikan agar hasil penelitian lebih valid. Dengan demikian, pemahaman dan penggunaan yang tepat dari kedua jenis variabel ini sangat penting dalam desain penelitian yang efektif. Selanjutnya, pengertian tes psikologi. Tes psikologi adalah alat yang digunakan untuk menilai dan mengukur berbagai aspek dari fungsi mental dan emosional seseorang. Tes ini dirancang untuk memberikan wawasan tentang kepribadian, kemampuan kognitif, kecerdasan, dan kondisi psikologis individu. Tes psikologi dapat digunakan dalam berbagai konteks termasuk seleksi kerja, dalam pendidikan, diagnosis klinis, dan penelitian ilmiah. Jenis tes ini seringkali melibatkan serangkaian pertanyaan atau tugas yang dirancang untuk mengukur atribut tertentu dan hasilnya dibandingkan dengan norma yang telah ditetapkan. Dalam penerapannya, tes psikologi harus dilakukan oleh seseorang profesional yang telah terlatih untuk memastikan hasil yang akurat dan interpretasi yang tepat. Selanjutnya, tujuan dan manfaat psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental individu dan memiliki berbagai tujuan serta manfaat. Salah satu tujuan utama psikologi adalah memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku manusia. Dengan pemahaman ini, psikologi berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Manfaat psikologi dapat dilihat
dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengembangan diri, peningkatan hubungan interpersonal, hingga penanganan masalah kesehatan mental. Di bidang kesehatan mental, psikologi membantu dalam diagnosis dan pengobatan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan melalui terapi dan intervensi yang tepat. Dalam konteks pendidikan, psikologi mendukung pembelajaran dengan memahami cara kerja otak dan motivasi siswa. Di tempat kerja, psikologi organisasi membantu meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Secara keseluruhan, psikologi berperan penting dalam membantu individu dan masyarakat untuk mencapai potensi maksimal mereka dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan harmonis. Yang berikut jenis-jenis tes psikologi. Tes psikologi merupakan alat penting yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek dari fungsi mental dan emosional seseorang. Ada beberapa jenis tes psikologi yang umum digunakan masing-masing dengan tujuan dan metode yang berbeda. Tes inteligensi seperti WAIS atau Standard of Binet dirancang untuk mengukur kemampuan intelektual umum seseorang. Tes kepribadian seperti MMPI atau Big Five membantu memahami karakteristik kepribadian individu dan bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Selain itu, ada tes bakat dan minat yang dapat membantu individu dalam menentukan bidang karir yang paling sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Tes proyektif seperti Rorschach-Inkalbot atau TIT digunakan untuk menggali aspek-aspek bawah sadar dari kepribadian seseorang. Tes kemampuan khusus seperti tes memori atau perhatian dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kognitif tertentu. Semua ini digunakan oleh psikolog dan profesional kesehatan mental untuk memberikan diagnosa yang akurat dan merancang intervensi yang tepat bagi klien mereka. Selanjutnya, teori tes klasik dan teori tes modern. Teori tes klasik dan teori tes modern yang seringkali merujuk pada teori respon butir adalah dua pendekatan utama dalam psikometri untuk menilai reliabilitas dan validitas tes. Teori tes klasik yang berkembang pada awal abad ke-20 berfokus pada keseluruhan skor tes dan menganggap kesalahan pengukuran sebagai konstan di seluruh tingkat kemampuan peserta tes. Dalam teori tes klasik, analisis lebih sederhana dan sering digunakan dalam tes tradisional, tetapi memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan dengan tingkat kemampuan individu. Sebaliknya, teori tes modern atau TRB memperkenalkan pendekatan yang lebih dinamis dari individual. TRB memandang respon terhadap setiap butir tes sebagai indikator kemampuan peserta sehingga memungkinkan pengukuran yang lebih persis dan reliabel. Dalam setiap teori respon butir, tes memiliki karakteristik tersendiri seperti tingkat kesulitan dan daya pembeda yang dapat disesuaikan dengan kemampuan peserta. Hal ini membuat teori respon butir lebih fleksibel dan akurat, terutama dalam pengembangan tes adaptif komputer. Meskipun lebih kompleks, teori tes modern menawarkan keuntungan signifikan dalam konteks penilaian modern yang lebih personal dan adaptif. Jadi kesimpulannya adalah psikometri dasar merupakan cabang ilmu psikologi yang berfokus pada pengukuran aspek-aspek psikologis manusia melalui tes dan instrumen evaluasi lainnya. Dalam psikometri, berbagai tes dikembangkan untuk mengukur kemampuan kognitif, sifat kepribadian, minat, serta karakteristik psikologis lainnya. Prinsip dasar dari psikometri meliputi validitas, reliabilitas, dan standar pengukuran yang memastikan bahwa alat tes yang digunakan dapat memberikan hasil yang konsisten dan akurat. Validitas memastikan bahwa tes tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, sementara reliabilitas memastikan konsistensi hasil tes dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan metode statistik yang cermat, psikometri membantu para profesional
dalam memahami dan mengevaluasi individu secara objektif yang dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti pendidikan, rekrutmen pekerjaan, dan penelitian psikologi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan shalom.